Berita bagus hari ini adalah LBH Muhammadiyah mendukung kita ya, mensupport kita. Amin ya. Jadi ini ormas terbesar kedua di Indonesia. Sudah mendukung perjuangan dari RRT ini. Sudah ada listnya ya. Kami tadi sudah sampaikan kepada penyidik bahwa ada 13 ahli lagi yang akan kami hadirkan ya. Ini bahasa eksak saya secara empirical based berdasarkan pengalaman bahwa karena kita tidak sama sekali nggak mendapatkan data dari JPU apakah 7 hari ini mereka sudah melakukan penelitian sehingga tanggal 20 Januari itu dibuka lagi windownya kepada Polda dikembalikan. Artinya hypothetically mereka sudah melakukan pengembalian berkas itu. Hypothetically. Itu istilah neuroscience. Tidak boleh seseorang diperiksa mau sebagai saksi ataupun tersangka di luar berkas. Artinya 20 Januari ini Polda sudah menerima berkas kita yang dilemparkan ke mereka. Balikin. Ya kan saya bilang terserah saya kan dilemparkan itu dari Polda itu di tanggal 13 Januari. Ya, mereka Polda sudah berasumsi bahwa berkas itu pasti dibalikin. Ya nggak, sehingga mereka sehingga mereka mengundang Mendahului. Mengundang. Jadi mereka mendahului di tanggal 15 merespon surat kita. Duluan, ya gue kebetulan saksi kita sudah ajukan waktu gelar perkara khusus dan beberapa hari kemudian saya ajukan lagi termasuk Bang Rofi. Jadi saya tahu ya memang rekan Fadli, kita tidak bisa menduga, kita hanya bisa menduga. Iya, berasumsi dan hipotesis. Tidak based on letter dari ke kita tersangka. Umpamanya, katakanlah bisa nggak dalam 2 hari ke-19? Bisa. Kalau mereka itu belajarin itu tidak pakai istirahat. Dan melibatkan mungkin 20 jaksa. Wah, ini kekurangannya, kekurangannya periksa ahli dan saksi itu. Tapi nggak medicine saja ya. Karena begitu tebalnya. Saya nggak bisa, belum pernah lihat berkas, tapi karena berkas ini begitu serius. Ya kan dari pelapor juga berkasnya jauh kan. Dari besar aja 709 dokumen. Belum lagi alat bukti. Oke, dan saya artinya nggak mungkin rasanya itu karena P19. Nah, kalau tidak P19, inilah yang tadi dijelaskan oleh Tadi, berarti ada sesuatu. Nah, menurut saya apa tuh? Kita berasumsi aja kan? Akhirnya berasumsi. Kita berasumsi. Hari ini kita ada di Polda ini mengantarkan ahli kita 3. Profesor Tono, Profesor Zainal Mutakin, Profesor Henry. Itu pakar-pakar banget. Dan informasi dari dalam baru berlangsung 1/4 lebih. Apalagi Profesor Henry dia minta, kalau nggak salah minta 2 hari. Ya, 2 atau 3 hari. Udah duduknya aja sambil bersila nih. Kayak asiknya dia menulis. Artinya rekan Fadli, kita sama-sama yang mengawal bertiga ini ya. Kita taat hukum ya. Apa kata Polda kita ikutin. Jadi jangan nanti ada di belakang tuh karena kita. Justru mengikuti apa yang diperintahkan oleh Polda Metro Jaya. Saya kira kami sependapat Mbak Tiba, pendapat. Tadi rekan Fadli hanya memperjelas ya prosesnya itu. Jadi ini benar-benar berasumsi berdasarkan empirical base, berdasarkan pengalaman bahwa kenapa mereka memilih tanggal 20 Januari, 7 hari dari peraturan bahwa kalau mereka melempar berkas ke Polda, melempar berkas ke Kejaksaan tidak lengkap,
artinya 7 hari mereka harus balikin. Ya. Jadi itu kelihatannya begitu tuh. Jadi atas sudah ada catatan di atas ini. Ini sudah ada catatan di atas itu, di atas tumpukan. Berkas ini belum lengkap loh, harap balikin ya. Jadi Bang Jagir, Asumsi lagi. Asal, Karena kita nggak terbuka. terbuka. Kita terbuka, mereka nggak terbuka. Bu Dokter, UHP ini baru berlaku 18 hari. Oke. Jadi semua orang bingung ya. Semua orang tidak akan ada punya pengalaman. Semua orang tidak punya pengalaman. Baru 18 hari, Iya. kan begitu. Ya. Tapi tadi yang menarik dari Bang Jagir, harusnya para tersangka itu dapat SPDP, surat pemberitahuan perkembangan penyidikan, SP2HP. SP2HP, P2HP. bahwa berkas perkara ini Hasil sudah penyidikan. dirubah Iya. tahap 1 ke penuntutan. Nah. Nggak ada. Sampai sekarang kita belum, sejak Nah. perkara ini ada, Nah. kita belum pernah ada Itu. SP2HP. Sampaikan ke Menteri Hukum yang Itu. buat peraturan pemerintah. Itu PP ya, Menteri Hukum ya? Nanti ya. Oh, oke. Nah, jadi poin baru nih Bang Jagir. Iya. Ini Harus Diangkat berarti ini. administrasi. Iya. tidak Iya. pernah Jangan terpikir kita oleh berasumsi, saya kan? SP2HP itu. Iya. Saya sudah dapat, karena Jadi sudah ada dapat pelanggaran pendidikan. lagi nih. Pelanggaran administrasi Bang Ini ya. Jagir. Tiba-tiba dapat sendiri, Ombudsman. jangan dikirim ke rumah. Nggak ada, nggak ada. SP2 itu surat pemberitahuan Surat pemberitahuan hasil hasil perkembangan penyidikan. penyidikan. Pernah dapat Masuk, Pak Tiba? kan? Nggak ada Nggak belum. ada. Mbak Rizwan dapat SP2HP nggak? Lagi tidur. Nggak ada. Berarti Dua dari tiga Bang berarti. Jagir lapor ke ombudsman. Tapi Nah, kata Pak Tiba dulu udah berapa minus itu? Udah Secara tiga, matematis, udah tiga. 3 minus. Tiga ya. minus. Artinya 3 kok. Nih, tadi melanggar HAM ya. Yup. Ya, melanggar HAM. Jelas kan melanggar HAM karena kita di apa namanya tuh? Kita dilanggar HAM-nya lah kita tuh. Ya. Sekian lama, tidak ada kepastian. Kemudian tiba-tiba begitu aja tiba-tiba kayak yang terjadi kita sampai kita semua ini, kami bertiga dan para penasihat hukum juga masyarakat itu kan sampai berspekulasi kan Ya. tentang peningkatan status. Karena kok similar menghasilkan sebuah pola. Ya. Waktu kami dari terlapor menjadi tersangka di tanggal 7 November 2025 itu kan 2 hari pas setelah Mas Roy pulang dari Sydney. Ya. Berkaitan dengan apa? Gibran kan gitu ya. Nah sekarang pelimpahan berkas dari Polda Kejaksaan. ke Kejaksaan itu persis pada saat kami Tanggal lagi 12. ke Dikdasmen Tanggal 12. tanggal 12 Januari ke Dikdasmen untuk Gibran Endgame. Ya. Jadi tanggal 13 ya langsung dari Polda melimpah ke. Nah ini kan kita berspekulasi ya. Ya, Saya nggak bilang ini hipotesis, saya nggak bilang ini asumsi. Kita berspekulasi akhirnya itu melanggar HAM kan gitu ya. Ya. Itulah pelanggaran HAM di situ. Lalu kemudian ketidakterbukaan. Kita sebagai tersangka nggak tahu menahu. Ini sampai mana? Kejaksaannya bagaimana? Loh kok tiba-tiba tanggal 15 Januari ada surat pemanggilan, ada pemanggilan saksi dan ahli. Kita itu mengalami ketidakterbukaan informasi publik. Ya. Ya kan? Ini sudah menjadi public domain. Peristiwa ini, kasus ini sudah menjadi peristiwa public domain. Ya, ini Jadi ada. mantau lah ya. Iya, ini ada undang-undang KIP yang terlanggar. Ketiga, tidak adanya PP2HPO, saya pintar ya. SP2HP. 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 Surat perintah pemberitahuan hasil perkembangan penyidikan. Begitu ya. Ada 3 yang dilanggar ya. Ini kita patut untuk laporkan ke Menteri HAM, Menteri Hukum, Menteri HAM. Menteri Hukum HAM, masih kan dia? Masih. Hukum dan HAM ya. Hukum, Menteri HAM. Kemudian Ombudsman. Kita ke Komnas HAM juga besok kan? Besok Komnas HAM. Iya, Komisi kita 3. komisi iya ini yang udah terjadwal. Habis itu Ombudsman lagi nih, kita mesti ke Ombudsman. Next step. Ke Ombudsman lagi Bang Fadli ya. Oke, coba bayangkan RDP Komisi 3 ini mesti kita laporkan ini. RDP hari ini surat kita udah masuk ya. Masuk ya? Iya. Komisi 10, Komisi 3 dan DPD. DPD ya. DPD. Nah, ini barusan aku dapat informasi surat kita sudah landing. DPD. Oke. Artinya sudah diterima oleh 3 komisi itu. Nah, Itu 2 komisi dan 1 DPD. Iya, Ya. betul, 1 DPD. Iya, ini karena ini saya berita bagus hari ini adalah LBH Muhammadiyah mendukung kita ya, mensupport kita. Amin ya. Jadi ini ormas terbesar kedua di Indonesia. Ya. Sudah mendukung perjuangan dari RRT ini. Ya. Sudah ya. Tadi saya mewakili untuk assignment kepada mereka. Tinggal NU aja nih nanti Ya. kita ya. Mudah-mudahan nanti tinggal
ormas-ormas besar lagi di Indonesia seperti golongan bola salju, ya kan? Terus mau ngapain coba yang ya seperti itu. Kemudian Mbak Tipa kembali ke hari ini tanggal 20. What happened hari ini? Nah. Ke situ sekarang. Penting banget hari ini. Ya. 3 profesor. 3 profesor, ya, 3 profesor begawan, ya, statusnya tuh begawan. Kalau di kami ya, di saya di ilmu kedokteran tuh, profesor tuh ada ininya, ada tingkatnya. Kalau yang sudah ini Profesor Zainal Mutakin ini dianggap sebagai gurunya seluruh fakultas kedokteran se-Indonesia. Bukan hanya dari home base-nya beliau di Universitas Diponegoro. Dan ahli saraf yang paling nomor wahid sekarang. Iya, beliau itu anggapan kita ini ya, saya bukan alma mater Undip ya, saya UGM dan UI ya, tapi saya menganggap beliau guru. Begitu juga dengan para dokter-dokter yang lain di seluruh Indonesia. Artinya ini kelasnya sudah begawan. Begitu juga dengan Profesor Tono Saksono yang sudah melanglang buana seluruh dunia. Ya. PI ya, PSD-nya sekolahnya aja dari Amerika dan dari Inggris ya. Kemudian satu lagi Profesor Henry Subiakto. Siapa yang nggak mengenal beliau kan ya? Beliau itu pendapatnya itu sangat didengar oleh para politisi, institusi, lembaga tertinggi negara ini. Jadi ini dan mereka dengan senang hati menjadi ahli yang meringankan RRT ya. Sampai tadi kami sempat podcast Bang Jagir, Ya. kami bertiga menyatakan karena Prof Henry masih asik di ruang pemeriksaan. Ya. Kami Banget ya, iya, makanya kami menyatakan hari ini sebagai hari kebangkitan ilmuwan. Kami mengajak seluruh ilmuwan untuk bangkit, untuk bersuara, untuk menyatakan pendapatnya secara sesuai dengan domainnya masing-masing gitu ya. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah hari seperti halnya yang terjadi di 1908 cikal bakal dari terjadinya Indonesia tuh. Yeah. Dimulai dari 3 orang juga kan, dari 3 pendekar juga ya. Budi Utomo ya. Yeah. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah Berarti Pak, aku tanggal tambahkan lebih khusus sejarah. aku hari ini dari pagi kita sampai sekarang Stay di jam sini. 4 persis ya. Ya. Kita untuk mendampingi mengikuti perkara ini kita tidak pernah ingat jam. Tidak pernah ngejam. Berarti Pak ingat tanggal 30 Desember jam 5 kita masih di sini. Masih di sini. Sementara orang lain sudah di puncak, di lembah, macam ingat ya. Iya. Tapi Kita kita masih 30 wajib Desember lapor. masih duduk di meja Gitu. sana. Ya. Masih wajib lapor. Hari ini aku menambah semangat dari Mbak Tipa tadi. 3 ahli yang turun hari ini dengan semangat luar biasa. Ya, Profesor Tono Saksono, ahli digital image processing dan yang lain. Loh, atribusinya banyak. Banyak sekali. Ya. Baris-baris. Kemudian Profesor Henry Subiakto, ahli komunikasi dan Undang-Undang ITE. Kebetulan dia ikut merancang Undang-Undang ITE. Tadi saya dengar sedikit statement dia. Yang diterpakan pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE tidak zamannya lagi diterapkan ke RRT ini. Dia tadi kompres. Tentu di dalam karena kita nggak sertai lagi, karena ahli bukan nggak boleh sertai, tapi fungsi kami sebagai advokat hanya nanti bengong di dalam karena tingkatannya udah luar biasa. Oleh sebab itu kami di luar. Artinya yang ketiga yang tadi sebut Mbak Tipa itu luar biasa. Ya Profesor Zainal Mutakin. Zainal Mutakin, ahli bedah saraf Neuroscience Universitas Diponegoro sekarang. Diponegoro sana home Jadi base-nya. masuk ke begini, ini edukasi bagi masyarakat. Kenapa 3 ahli yang sangat luar biasa ini Iya. mau memberikan keterangan hari ini di Polda dalam urusan jasa palsu lah katakan gitu ya. Karena ini kan domainnya jasa RRT. palsu. Keilmuan mereka disumbangkan untuk setidaknya menetralisir apa yang terjadi, pasal-pasal yang dituduhkan kepada RRT ini, dan faktor sosialnya juga ada, psikologinya juga ada, syaratnya juga ada, hukumnya apalagi lengkap juga. Jadi artinya ini learning bagi masyarakat ya yang menonton atau melihat siaran ini. Kami apresiasi sekali dan mereka dari awal kita hubungi Mbak Tipa ya, tidak ada penolakan. Artinya mereka sangat bersemangat. 3 profesor ini dan semua 6 profesor loh. Tapi hari ini baru tampil 3. Apalagi nanti datang 13 special guest. untuk special guest, ya. Mr. Rocky dulu. Itu Mbak Tipa yang udah. Itu nanti kita tunggu-tunggu. Tapi kita tidak membedakan 7 ahli yang kita
kita tampilkan semua, masing-masing punya Saya kelebihan ya Bang Jagir, saya tambahkan ya. Silakan. Saya tambahkan. Jadi harusnya hari ini itu ada 6 ahli pakar begawan ya. Tapi ketiganya saat ini masih berhalangan sehingga sedang dijadwalkan ya. Sudah ada 3 lagi ya. Tadi udah di-spill salah satunya ya. Yang lainnya masih kami rahasiakan ya. Nah, kemudian ditambah lagi ada 13 ahli lagi. 13 ahli lagi yang akan kami hadirkan. Tambahan lagi ya. Tambahan lagi. Yang sudah ada nanti Sudah ada listnya ya. Kami tadi sudah sampaikan kepada penyidik bahwa ada 13 ahli lagi yang akan kami hadirkan ya. Jadi saya nggak spill nama-namanya, tapi saya spill keahliannya. Yang belum dilaporkan jangan spill dulu. Ya, jadi nama-namanya itu tidak kami spill ya, supaya mereka juga tetap terjaga. Keahliannya boleh bagaimana? Keahliannya aja ya. Pertama adalah pakar bahasa ya. Kemudian yang kedua adalah pakar pidana. Kemudian yang ketiga adalah pakar neuropsikologi ya. Ini dalam hal ini psikologi ya. Kalau yang Prof. Ini saraf. Zainal Mutakin kan neuroscience, bedah saraf ya. Ini psikologi. Kemudian pakar pendidikan yang menguasai detail pendidikan Universitas Gadjah Mada dari tahun 1977 sampai sekarang ya, di mana di dalamnya itu ada masa 1980 sampai 1985 di mana seseorang yang bernama Joko Widodo mengaku kuliah di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada. Ahli ini sangat mengetahui secara detail bagaimana sistem perkuliahan di Universitas Gadjah Mada ya. Kemudian ada Profesor Ahli Administrasi Publik Gadjah Mada ya? Ada nama aku di situ. Nah, ini ada Profesor Ahli Administrasi Publik. Beliaulah yang mengetahui materi apa, materi nilai rupiah berapa, warna apa yang berlaku di tahun 1985. Setiap tahun itu berbeda ya? Iya, sesuai undang-undang tahun 1985. Ini udah kuncian, udah nggak bisa dikutak-katik lagi ya. Untuk gitu. Lalu kemudian ada lagi witness ya, dia pakar jurnalistik ya, yang sekaligus menjadi saksi fakta karena hadir bersama kami di tanggal 15 April 2025 di UGM. Ya, beliau hadir, pakar jurnalistik. Kemudian ada lagi adalah teman kami diaspora internasional ya. Beliau dari salah satu forum yang juga waktu itu membersamai kami di tanggal 15 April 2025. Lalu ada 2 lagi adalah sesepuh Yogyakarta ya, beliau adalah ulama, dan salah satu lagi adalah profesor juga yang juga selain pakar beliau membersamai kami di tanggal 15 April 2025. Ya, jadi ini udah kuncian semua ini. Ini udah kuncian semua. Dan ada satu lagi yang ini udah kunci dari segala kunci ini, yaitu seseorang yang mendapatkan warisan dari almarhum kakaknya. Ya, mendapatkan warisan. Yang warisan itu sudah diterakan notariat ya. Beliau mendapatkan warisan dari iya. Ya, salah satu warisan dari yang sangat berharga dalam kasus ini adalah ijazah asli dari Fakultas Kehutanan UGM tahun 1985. Udah di situ dah.